Selamat berjumpa kembali dengan kelas Introduction to Database, dan pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai Entity Relationship Modeling atau ER Modeling. Pada sesi kali ini, Anda akan mempelajari mengenai hubungan antar entitas dan apa gunanya dalam pembuatan database. Kemudian mengenai komponen ERD atau Entity Relationship Diagram dalam mengimplementasikannya di dalam database. Ada juga simbol-simbol yang akan kita pelajari dan mengenai implementasi database di dalam dunia nyata. Baiklah, yang pertama ER model. Dalam pembuatan ERD atau ER diagram, ER model itu akan menjadi dasar dari pembuatan ER diagram. Nantinya ERD ini akan menjadi sebuah gambaran konseptual dari database yang akan dibangun. Dan ERD ini seharusnya mudah untuk dipahami oleh end user, orang-orang yang mungkin tidak mengerti mengenai database secara komputer. ERD juga akan menggambarkan 3 komponen utama dari ER model, yaitu entities, attributes, dan relationship. Kita pelajari yang paling pertama, yaitu entities. Kita sudah pernah menyinggung tentang entities sebelumnya, dan saya harap Anda sudah familiar dengan istilah ini. Untuk entities kali ini akan merujuk kepada entity set. Entity dengan akhiran ES, berarti jamak dalam bahasa Inggris ya. Jadi bukan sebuah entity, tetapi sekumpulan entity atau entity set. Karena kita berbicara mengenai entity set, maka entities yang dimaksud di sini bukanlah sekedar satu baris di dalam tabel, tetapi keseluruhan dari tabel itu sendiri. Kalau kita melihat kembali contoh-contoh yang ada di dalam Crowfoot model, maka entity itu digambarkan dalam bentuk kotak yang berisi nama dari entity tersebut. Nah, biasanya nama dari entity itu dituliskan dengan huruf besar semua, capital letters. Kemudian ada atribut. Karakteristik dari entities. Atribut adalah karakteristik dari entities. Di dalam model Chen, atribut itu digambarkan dalam bentuk oval dan kemudian terhubung dengan entity menggunakan garis. Jadi ada garis antara entity dengan atribut. Atribut bentuknya oval, entity bentuknya kotak. Dihubungkan dengan garis. Dan setiap oval atribut ini akan berisi nama dari atribut yang diwakili. Sedikit berbeda dengan Crowfoot model, atribut di dalam Crowfoot model itu langsung dituliskan di bagian bawah dari kotak entity, tidak terpisah seperti yang ada di Chen model, tetapi satu di dalam entity punya kotak. Nah, ini bentuk dari Chen model, ada kotak, entity-nya namanya student, kemudian ada 5, di sini ada 5 atribut, yaitu student last name, student first name, student initial, student email, dan student phone. Ini ada 5 atribut untuk entity student. Student digambarkan dengan kotak, dan atribut-atributnya digambarkan dengan oval dan dihubungkan dengan garis. Oke, sedangkan untuk Crowfoot bentuknya kotak, di atas ada tulisan student dan di bawahnya ada atribut-atributnya. Atribut yang sama digambarkan dengan cara yang berbeda. Oke, bila di kiri dengan Chen model ada lingkaran oval, maka di kanan Crowfoot semuanya terdapat di dalam kotak entity. Di bawahnya dituliskan ada student last name, student first name, student initial, student email, dan student phone. Ini adalah 5 atribut yang ada di dalam student. Oke.
Atribut memiliki domain, misalnya contoh GPA atau IPK. Karena GPA ini memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 4, maka domain dari GPA adalah 0 sampai dengan 4, tidak ada angka 5. Contoh lain, gender atau jenis kelamin. Domain dari gender hanya ada dua, yaitu pria dan wanita, laki-laki atau perempuan, male dan female. Maka itu contoh-contoh dari domain di dalam atribut. Primary key. Nah, kita sudah beberapa kali menyinggung di pelajaran-pelajaran sebelumnya mengenai primary key. Sebuah atribut yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi entity. Oke. Biasanya digambarkan menggunakan garis bawah pada ERD, underline in the ER diagram. Oke, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada entity car atau mobil. Kemudian ada atribut car underscore VIN. Kalau dalam bahasa Inggris, VIN ini biasanya adalah Vehicle Identification Number. Bisa saja itu nomor platnya, plat nomor, atau juga bisa STNK. Intinya adalah nomor identifikasi dari mobil tersebut. Biasanya plat nomor. Oke, jadi di sini ada car VIN yang akan menjadi primary key. Karena itu di car VIN ini di garis bawahi. Demikian juga di Crowfoot model. Di paling atas itu ada car VIN di garis bawahi dan di sebelahnya ada keterangan PK, primary key. Di dalam Crowfoot sedikit lebih jelas dikasih tahu bahwa ini adalah PK. Kalau dia ada foreign key, maka di sebelah kirinya akan ada FK dan seterusnya. Oke, tetapi yang pasti primary key akan ada garis underline. Oke, ini contoh entity set atau table dari kelas, di mana ada class code di paling kiri, class underscore code sebagai primary key. Dalam hal composite identifier, user bisa menggunakan identifier lain selain primary key. Selain class code ini, apabila kita tidak mau menggunakan class code sebagai identifier, kita bisa menggabungkan dua atribut lain, misalnya CRS code dengan class section, course code dengan class section, digabungkan menjadi composite identifier atau composite key. Sehingga kalau ada untuk kelas ini 10013, kita bisa menggunakan ACCT-211 lalu 2 untuk menjadi identifier lain. Kalau kita hanya menggunakan CRS code, maka akan ada yang duplikasi. Tapi kalau kita gabungkan CRS code dengan class section, maka tidak akan ada duplikasi. Akan berbeda satu entity dengan entity yang lain. Sama seperti kita apabila menggunakan single identifier seperti class code. Tapi apabila kita mau menggabungkan identifier, kita bisa menggabungkannya menjadi composite identifier atau composite key. Dan penggabungan tersebut juga akan membentuk suatu identifier yang unik untuk setiap entity. Kita kembali lagi ke atribut. Nah, di sini ada 4 macam atribut. Composite atribut paling pertama. Ini berbeda dengan yang barusan kita sebut composite identifier. Oke. Untuk composite atribut adalah atribut yang dapat kita pecahkan kembali menjadi beberapa atribut lainnya. Sebagai contoh, address atau alamat. Atribut address bisa dipecah menjadi misalnya nama jalan, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, dan seterusnya. Atau atribut nomor telepon bisa dipecah menjadi kode area dan nomor pelanggan. Oke. Kemudian berikutnya ada simple atribut.
Untuk simple atribut adalah atribut yang tidak bisa dipecah lagi menjadi atribut yang lain. Misalnya, jenis kelamin tidak bisa dipecah. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Pria ya pria, wanita ya wanita. Oke? Usia tidak bisa dipecah lagi. Status pernikahan, marital status, menikah, janda, duda, atau single, cukup. Tidak bisa dipecah-pecah lagi seperti alamat bisa dipecah menjadi nama jalan, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, dan seterusnya. Oke? Berikutnya ada single value attribute, di mana atribut ini unik karena setiap entity biasanya memiliki nilai atau value yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya nomor KTP atau mahasiswa ada nomor induk mahasiswa NIM. Oke, itu contoh dari single value attribute. Karena masing-masing entity hanya akan memiliki satu value, tidak akan ada lebih. Hanya single value. KTP, satu orang hanya memiliki satu nomor KTP. Seorang mahasiswa juga hanya akan memiliki satu buah NIM. Oke, tapi untuk diingat, single value attribute tidak selamanya atau tidak berarti harus simple attribute. Jangan kita berpikir, oh dia single value, maka dia unik dan berarti simple attribute. Tidak. Contohnya, serial number dari suatu barang atau plat nomor mobil. Plat nomor mobil. Nah, sebagai contoh, seperti ini. Plat nomor kendaraan. DB1645LW. Oke. Plat nomor ini adalah single value attribute. Karena dia unik. Untuk satu kendaraan hanya ada satu. Tetapi dia tidak simple attribute. Karena sebenarnya atribut ini dipecah menjadi 3 bagian. DB merupakan kode untuk kendaraan di daerah Sulawesi Utara. Kemudian ada 1645, yaitu nomor seri dari kendaraan tersebut. Kemudian ada LW, yang merupakan kode untuk kendaraan yang berdomisili di kota Manado. Jadi, untuk plat nomor kendaraan bisa dikatakan single value attribute tapi composite attribute. Single value attribute dengan composite attribute. Oke. Lalu yang terakhir ada multi-valued attributes, yaitu atribut yang mungkin dapat berjumlah lebih dari satu untuk sebuah entity. Misalnya, seseorang bisa saja memiliki beberapa gelar pendidikan. Ada sarjana hukum, sarjana ini, misalnya dia kuliah berkali-kali, ada masternya ini, ada doktornya ini. Atau misalnya sebuah rumah, bisa saja memiliki beberapa nomor telepon yang berbeda-beda. Oke? Atau warna dari sebuah mobil bisa dibedakan, misalnya ada warna atapnya, misalnya biru, kemudian warna bodinya hitam, kemudian warna bempernya putih. Nah, di dalam chain model, multi-valued attribute ini digambarkan dengan dua buah garis sejajar yang menghubungkan entity dengan atribut. Seperti contoh di samping ini. Untuk car color, warna mobil, pada chain model ada dua garis sejajar yang menghubungkan dengan entity car. Maka itu atribut car color itu ada dua garis sejajar yang menghubungkan, bukan cuma satu. Oke? Tetapi untuk Crowfoot model tidak ada yang membedakan, tetap sama. Jadi tidak terlihat apakah dia itu multi-valued attribute atau bukan. Oke. Di dalam konseptual model, multi-valued attribute bisa saja terjadi, tetapi tidak untuk diimplementasikan ke dalam relational database, karena ini akan bisa menjadi masalah ke depannya. Jadi, ketika menemukan multi-valued attribute, solusi yang pertama adalah membuat beberapa atribut masing-masing untuk setiap komponen. Okay? Create several new attributes, one for each of the original multi-valued attributes component. Walaupun di sini, ini juga bisa menjadi masalah. Nanti kita akan coba bahas. Kemudian solusi yang kedua adalah
membuat sebuah entity baru yang terdiri dari komponen-komponen yang ada di dalam multi-value attribute. Jadi create new entity composed of original multi-valued attribute component. Oke. Untuk solusi yang pertama, kita buat beberapa atribut baru untuk menyesuaikan. Oke, maka yang tadinya cuma car color, sekarang ada car top color, ada car trim color, ada car body color. Ada atasnya, ada bagian bumpernya, ada bodinya. 3 warna yang berbeda. Nah, masalah akan muncul apabila ada mobil yang tidak memiliki nilai untuk atribut tertentu. Atau misalnya contoh lain, gelar pendidikan. Apabila ada yang memiliki 10 gelar pendidikan, oke, ada dalam satu perusahaan, pegawainya ada yang memiliki 10 gelar pendidikan. Maka akan ada 10 atribut disiapkan. Oke, kita membuat 10 atribut baru pada entity set atau pada table. Untuk orang yang memiliki 10 gelar, maka semuanya bisa terisi, semua entity terisi. Tetapi untuk sebagian besar pegawai yang lain yang mungkin hanya memiliki 1 gelar pendidikan, hanya sarjana saja, maka akan ada 9 entity yang bernilai 0. Dan ini akan menjadi tidak efisien dalam pembuatan tabel. Oke? Kembali ke contoh mobil dengan beberapa warna yang berbeda untuk setiap bagiannya. Sekarang kita coba menggunakan solusi yang kedua untuk multi-value attribute. Oke. Pada solusi yang kedua, kita akan membuat sebuah entity set baru yang berisikan nilai-nilai pada multi-value attribute. Sehingga ada entity baru dengan nama color, oke, di sebelah kanan ada entity color, kotak, di bagian chain model, kita lihat di atas itu, oke. Dan di sekelilingnya ada atribut-atribut yang adalah warna-warna yang terdapat pada mobil, atribut identification number, color section, dan color. Oke. Nah, jadi kita bisa isikan kalau dia ada 2 warna, kita isi 2 warna. Kalau dia ada 3 warna, dia 3 warna. Color section yang akan membedakan dia itu warna di mana. Oke. Jadi kalau memang cuma ada 1 warna, kita bisa isi 1 carvin, 1 color section dengan 1 color. Oke. Nah, sebuah carvin ini bisa dipasangkan dengan beberapa warna yang cocok sesuai dengan color section yang dimilikinya. Color section yang dimaksud di sini misalnya kayak tadi, bagian atas mobil, bagian body, bumper, interior, dan sebagainya. Karena itu di dalam Crowfoot model digambarkan di bawah itu ada hubungan one-to-many relationship. Jadi satu car bisa memiliki beberapa warna dan dihubungkan dengan car VIN sebagai foreign key-nya. Oke. Terakhir ada derived attribute, di mana atribut ini sebenarnya tidak disimpan di dalam database. Atribut ini dihasilkan dari perhitungan dalam atribut yang lain. Itulah sebabnya disebut dengan derive. Nilai pada atribut ini bisa dihasilkan menggunakan algoritma. Contohnya adalah usia. Untuk atribut usia bisa berbentuk derived attribute, di mana nilainya akan didapatkan dari hasil pengurangan antara tanggal hari ini dikurangkan dengan tanggal lahir, employee DOB, date of birth. Okay? Sehingga atribut ini akan selalu terupdate secara otomatis sesuai dengan tanggal hari ini. Seseorang yang ulang tahun besok hari, maka data usia hari ini akan berbeda dengan esok hari. Dan apabila di dalam database atau misalnya mahasiswa, ada ribuan mahasiswa, maka akan sulit bagi database administrator untuk mengecek setiap hari semua mahasiswa dan mengupdate usianya apabila ternyata hari ini mahasiswa tersebut berulang tahun. Dengan ide derive attribute, maka usia ini bisa secara otomatis dikalkulasi, bisa langsung dihitung. Sehingga ketika orang mengakses employee age atau student age, maka akan langsung bisa dihitung berdasarkan tanggal hari ini dikurangi dengan date of birth-nya.
Demikianlah materi kita untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.